Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Mari kita bersama-sama mempelajari, mendalami, memahami kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya. Sebelum itu, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karunia keselamatan yang Kau berikan, yang Kau limpahkan kepada kami. Sungguhnya, siapakah kami ini Tuhan? Kami bisa menerima kesempatan untuk Engkau selamatkan. Kami bersyukur dan kami tidak mau menyia-nyiakan setiap detik, setiap waktu yang Tuhan terus berikan kepada kami. Kami mau diperlengkapi untuk kami mengerti, memahami apa yang menjadi keinginan-Mu melalui firman-Mu. Biarlah hari ini setiap firman yang kami baca, kami renungkan, itu kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami semua yang mendengarkannya, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas menuntun kami semua. Ini doa dan permohonan kami berdoa ucap syukur haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Gembala yang mendengar. Ayat bacaan kita terdapat dalam Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, apa respon kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang penting bagi kita pada saat kita mendengarkan suara Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan di masa kini? Apakah kita mendengarkan suara Tuhan secara audible? Suara Tuhan terdengar langsung di telinga kita? Ya, bisa saja ada orang-orang tertentu yang memiliki pengalaman tersebut. Tetapi bagaimana dengan kita yang tidak? Yang kita harus lakukan untuk mengerti dan mendengar suara Tuhan adalah melalui Alkitab. Melalui Alkitab kita bisa mendengar, kita bisa mengetahui suara Tuhan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, setelah kita sudah mendengar, setelah kita sudah mengetahui suara Tuhan untuk kita, apa yang kita lakukan? Di bulan Desember ini, dalam suasana Natal ini, kita belajar dari para gembala yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Mereka memiliki respon yang begitu luar biasa sebagai langkah iman mereka. Jadi mereka bukan hanya sekedar mendengar, tapi bagaimana mereka meresponi firman Tuhan tersebut. Jadi peristiwa Natal, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu tidak hanya berbicara tentang kelahiran Sang Juru Selamat, firman Tuhan yang menjadi manusia, tetapi tentang bagaimana respon kita terhadap karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tentang bagaimana kita meresponinya, tentang bagaimana hati kita, hidup kita, pikiran kita menyikapinya. Jadi banyak tokoh di dalam Alkitab, di dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus, tapi para gembala ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia menunjukkan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang sederhana, namun memiliki respon yang cepat terhadap firman Tuhan. Fast respon dia. Dia tidak menunda, mereka tidak memperdebatkan. Berbeda mungkin kalau misalnya yang pada saat itu datang firman itu langsung kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang yang jago, hebat, menafsirkan firman Tuhan, kitab Taurat. Bisa saja berbeda pandangan, melakukan perdebatan, harus melihat, menggunakan pendekatan ini dan itu untuk mengetahui kebenaran yang disampaikan. Harus lakukan tafsir ini dan itu. Tapi di dalam kesederhanaan para gembala ini, mereka nggak banyak cerita,
Mereka nggak banyak komentar, mereka nggak banyak argumentasi. Yang mereka lakukan apa? Responi dengan cepat. Langsung lakukan apa yang harus mereka lakukan. Tidak menunda-nunda, tidak menunggu situasinya itu ideal, enggak. Tidak cari-cari waktu, tidak hitung-hitung waktu dulu. Tidak menyusun planningnya seperti apa, ya. Tidak harus membahas poaknya dulu, tapi langsung. Strateginya apa? Enggak. Dia mendengar, lakukan. Mendengar, lakukan. Jadi respon mereka terdengar. Jadi pada saat malaikat sudah pergi, marilah kita pergi ke Betlehem dan melihat. Jadi biarlah respon yang mereka lakukan yang merupakan gambaran iman mereka yang hidup, yang merupakan iman yang mendengar, iman yang bergerak, iman yang bertindak. Itu juga kita miliki. Mendengar suara Allah dengan hati yang terbuka. Karena jikalau kita memposisikan diri sebagai domba-dombanya Tuhan, maka kita adalah domba-domba yang mendengarkan suaranya. Mendengar di situ itu bukan hanya sekedar proses fisik, Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca ayat bacaan kita selanjutnya dalam Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi mendengar, kata mendengar itu bukan hanya berbicara tentang aktivitas fisik. Telinga kita menerima suara, menerima informasi. Enggak, Bapak Ibu. Tapi kata mendengar di situ itu merupakan sikap hati yang mau melakukan apa yang didengar. Hati yang terbuka terhadap firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu berisi tentang teguran, didikan, ajaran, dorongan, bahkan termasuk panggilan. Nah, harus kita responi dengan cepat. Kalau kita belajar dari para gembala yang sederhana tersebut, jadi mereka tidak menutup hati mereka karena kesibukan malam, karena kesibukan pekerjaan mereka, karena tugas mereka dalam menjaga kawanan domba. Mereka tidak mau pesan itu berlalu begitu saja, tapi mereka langsung meresponi. Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Tuhan berbicara kepada kita dengan Roh Kudus-Nya. Melalui apa? Banyak hal, Bapak Ibu. Melalui hati nurani kita, pikiran kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan yang paling utama melalui firman Tuhan yang kita miliki. Pertanyaannya, apakah pada saat kita mendengar kita cukup diam? Kita harus juga membuka hati kita untuk mendengarnya. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita lakukan adalah segera bertindak dalam iman. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita mendengar tapi kita tidak melakukan, atau saya menyampaikan tapi saya tidak melakukan. Saya dan kita semua sedang menipu diri kita sendiri. Ini pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, jangan tunda, jangan hitung untung dan rugi, jangan ada alasan-alasan untuk menunggu hari esok. Kita dengar sekarang, laksanakan langsung. Karena iman sejati selalu menuntun kepada ketaatan. Iman harus disertai dengan ketaatan. Dan yang terakhir adalah sampaikan, beritakan semua yang sudah kita dengar, yang sudah kita lakukan, supaya semua orang juga mengalami apa yang kita alami. Natal mengingatkan kita bahwa Allah berbicara dan Dia mencari hati yang bukan hanya mendengar, tetapi juga merespon dengan cepat dalam tindakan nyata. Seperti para gembala yang sudah melakukan keputusan mereka di dalam meresponi firman Tuhan, biarlah itu juga menjadi bagian kita. Kiranya kita merespon suara Tuhan untuk menjadi bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita adalah domba-domba yang mengenal Gembala Agung kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik dalam surga, firman Tuhan yang kami dengar hari ini, biarlah ini bukan hanya sekedar sebuah firman Tuhan yang hanya masuk dalam telinga kami, tetapi kami mau menerimanya dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh dengan kesadaran bahwa firman-Mu itu iya dan amin, firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami. Dan kami mau meresponi kebenaran firman-Mu itu dengan tindakan nyata ya Tuhan, karena kami menyadari realitas daripada keimanan kami adalah tindakan nyata. Roh Kudus mampukan kami, tolong kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu, supaya semua orang yang melihat kami, mereka melihat Kristus dalam kami. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, salam kenangan, shalom.